berkumpul semuanya? Siap pelajaran? Good. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Sudah siap belajar semuanya? Baiklah, sebelum kita belajar, Pak Aris ajak anak-anak untuk berdoa dulu. Coba Mas Arif ya, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Diikuti bareng-bareng Pak Arif. Ya. Dan berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Setelah berdoa, marilah kita untuk meningkatkan rasa kecintaan kita, nasionalisme kita kepada negara kita menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Semuanya berdiri. Ini Pak Aris akan menayangkan di bareng-bareng. Jadi semuanya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia. Selesai. Setelah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya, tentu rasa cinta kita pada negara kita semakin bertambah. Selain itu, anak-anak juga harus meningkatkan rasa, selain rasa kecintaan pada negara, juga harus rasa kemandirian, nilai-nilai karakter yang baik, tanggung jawab dan lain sebagainya. Coba Pak Aris mau tahu anak-anak kira-kira sudah mempunyai karakter yang unggul tidak? Anak-anak ini tadi siapa yang tadi malam belajar? Coba ngacu. Nah, bagus, semuanya belajar semuanya. Pak Aris tanya lagi, siapa yang tadi berangkat ke sini salim dengan bapak ibunya? Ngacu. Oh, semuanya, bagus guys. Bertangan untuk kita semuanya. Satu lagi, siapa yang tadi berangkat ke sini sudah sarapan? Sudah sarapan semuanya? Ayo Mbak, sudah sarapan? Bagus, ya sudah sarapan. Sudah sarapan? Sudah mandi semuanya? Nah, mandi, sarapan itu bentuk tanggung jawab kita kepada diri sendiri, disiplin juga dan lain sebagainya. Mana anakku? Nah, baiklah, pada pagi hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran
Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya Pak Aris mau tanya pelajaran yang terdahulu. Anak-anak kira-kira pernah mendengar tidak ada seseorang yang suaranya bagus saat melantunkan Al-Quran? Pernah? Pernah? Atau kelas kita ada yang suaranya bagus? Pernah ya? Baca Al-Quran, qori istilahnya kan? Oh ya, ada, berarti pernah. Kemudian anak-anak pernah tidak lihat semut berjalan beraturan? Ya, semut berjalan beraturan itu anak pernah enggak? Pernah. Oh, bagaimana teratur? Seolah-olah semutnya kayak berbicara ya kan? Nah, setelah kalian mendengar, pernah mendengar seseorang yang suaranya bagus, kemudian pernah melihat semut yang berjalan beraturan, kira-kira karena mendengar dua kisah itu, siapa nama nabi yang ada kaitannya dengan seperti itu? Ada nabi yang punya suaranya bagus mungkin, atau nabi yang bisa bicara dengan semut? Ada yang tahu? Ya, yang Mbak Angel? Ada yang tahu? Mak? Ya, Mas Rifki, coba Mas Rifki. Tahu ya? Siapa? Coba. Nabi yang suaranya bagus, Nabi? Ya betul, Nabi Daud alaihissalam. Kemudian Nabi yang bisa bicara dengan hewan? Oh, nah ini mudah ya. Siapa? Bareng-bareng? Nabi? Ya, Nabi Sulaiman. Nah, itu pelajaran yang terdahulu, menceritakan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Nah, untuk sekarang kita akan mempelajari tentang Nabi keteladanan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa. Jadi nanti anak-anak kita Nabi yang kebiasaan. Tapi sebelum kita mempelajari lagi, ini kelas akan Pak Aris bagi menjadi 3 saja ya. Di kelompok ini kan ada anak 15, nanti bagi 3-3. Silakan bagi nih 1, 2, 3, 4, 5 geser sebelah sini. Ini itu 2, 3, 4, 5 tengah. Mejanya agak jadikan 1 ya. Yang ini sisanya sebelah sini. Ya. Nah, ini Pak Aris akan membagikan lembar kerja untuk kalian. Di sini nanti kalian akan mengisi sesuai dengan nanti arahan dari Pak Aris ya. Nah, ini ya. Sudah dapat semuanya? Sudah dapat kan? Nah, langkah pertama sekarang adalah isi dulu. Nah, diisi dulu nama kelompoknya 1, 2, 3 dan nama kelompoknya. Nah, kemudian anggotanya silakan diisi. Anggotanya diisi. Nah, bagus. Jadi sekarang langkahnya seperti ini. Ya. Nanti anak-anak akan Pak Aris sampaikan video di sini. Dan dari video itu nanti anak akan mendapatkan arahan kira-kira apa yang akan kita lakukan pada pertemuan kali ini, pertemuan yang kedua ini. Bab Rasul Allah itu lagu. Ini yang bab yang kedua. Nanti kemudian setelah itu anak bisa mengetahui langkah berikutnya. Ya, sambil menonton video nanti Pak Asa akan terangkan. Sudah siap semuanya? Silakan dibagi yang bagian nulis siapa, yang bagian nanti sebagai pemapar siapa. Seperti biasa yang kita lakukan. Itu pertemuan pertama kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalian berjumpa lagi dengan itu yang pojok siapa ya, dengar ya, dalam pembelajaran pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti untuk kelas 5. Hari ini kita akan membahas pelajaran 5 Rasul Allah itu lagu. Ini pada pelajaran ini kita sudah memasuki subbab yang ke-3 dan 4. Ini
kompetensi dasar yang akan kita tempuh. Yang pertama adalah 3.14 memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 3.15 memahami kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. 4.14 menceritakan kisah keteladanan Nabi Ilyas. Dan 4.15 menceritakan Nabi Ilyas alaihissalam. Adapun pada pertemuan yang kedua ini, latihan setelah pembelajarannya melalui diskusi dan yang sebagainya, diharapkan nanti siswa dapat satu mengidentifikasi arti dari keteladanan itu sendiri, yang kedua menjelaskan pengertian Nabi, ketiga menunjukkan sifat Nabi Ilyas, dan keempat nanti menerangkan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Nabi Ilyas. Yang kelima menunjukkan silsilah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang keenam menerangkan kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Yang ketujuh pengembangan dari semua kadir adalah masalah utama apa jika manusia sudah memiliki sosok itu teladan dalam hidup. Ini nanti yang akan bicara lebih ini dan masuk dalam diskusi nanti. Dan sekarang ayo kita menyanyi bersama. Sebelum kita mempelajari dengan Nabi Ilyas, kita tahu dulu Nabi itu apa, Rasul itu apa. Salah satu ini Pak Guru memberikan materi yakni tentang nama-nama Rasul yang wajib kita hafalkan. Ada 25 Rasul. Nah, ada Nabi Adam, Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, Ishak, Yusuf, Ayub, Syuaib, Musa, Harun, Yusuf, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa, dan Nabi Muhammad SAW. Untuk lebih asiknya, ayo kita bernyanyi bersama-sama. Nanti ikuti Pak Guru ya. Semuanya berdiri ya, yuk. Assalamualaikum. Yuk jadi bagian dari kebaikan dengan mendukung Nusa Official Store. Jangan lupa di follow ya teman. Nah, berdiri semuanya, nyanyi bersama-sama ya. Ya, 1, 2, 3, ya. Nah, tangannya ambil-ambil tidak apa-apa. Nabi kita, sholawat diutamakan. Sahabat ayo diingat, Nabi Adam sampai Muhammad. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam Idris Luput Soleh, Ibrahim Lut Ismail, Ishak Yakub Yusuf Ayub, Syuaib Musa Harun Zulkifli, Daud Sulaiman Ilyas, Ayub Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Oh, lagi ya, semangat. Mengenal nama Nabi kita, Nabi Adam sampai Muhammad. Sahabat ayo diingat, sholawat diutamakan. Allah muliakan Nabi, menjamin surga. Adam Idris Luput Soleh, Ibrahim Lut Ismail, Ishak Yakub Yusuf Ayub, Syuaib Musa Harun Zulkifli, Daud Sulaiman Ilyas, Ayub Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Muhammad Al-Mustafa. Ya, tepuk tangan semuanya.
Lanjut keterangannya, silakan. Monggo Pak. Itu adalah nama-nama nabi yang harus wajib kita hafalkan ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk di dalamnya adalah ada Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran mengenai tentang Nabi Ilyas dalam surat Asy-Syaffat ayat 123. Wa inna Ilyasa laminal mursalin, dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang rasul dari rasul-rasul Allah. Seperti itu. Kemudian apa hubungannya dengan pasal hari ini? Karena rasul-rasul Allah untuk Nabi Ilyas ini akan menjadi suri tauladan untuk kita. Tahu contoh yang baik seperti Allah berfirman surat Al-Ahzab ayat 55. Apakah nakum fi rasulin wa uswatun hasanah liman kana yarju wal yawmil akhir wa dzakara Allaha katsiran. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengamalkan. Ya, jadi harus diperhatikan nanti inti dari pembahasan hari ini, pelajaran hari ini adalah mencari keteladanan dari Nabi Ilyas. Ingat apa? Mencari keteladanan ya nanti ya. Itu kata kuncinya. Tulis nanti. Tentunya ini adalah disampaikan kisah dari Nabi Ilyas dan Ilyasa. Kisah Nabi Ilyas dan Ilyasa alaihi salam. Sepeninggal Nabi Sulaiman, rakyat Bani Israel mengalami Ini kisah kemunduran. Nabi Ilyas, Nasib Ilyasa, sihir mulai muncul lagi, dan mereka Bisa ditulis yang menciptakan Tuhan penting-penting baru, ya. yaitu baik. Keadaan pun menjadi semakin kacau. Saat itulah Allah mengutus Nabi Ilyas untuk mengembalikan keimanan rakyat Bani Israel. Sama seperti kaum Bani Israel terdahulu, kali ini pun mereka menentang dengan keras dakwah Nabi Ilyas. Mereka menuduh Nabi Ilyas sebagai orang gila. Bahkan ketika Nabi Ilyas menyampaikan azab Allah, kaum Bani Israel tetap saja membangkang. Azab Allah sungguh dahsyat, yaitu datangnya musim kemarau yang panjang sampai 3 tahun. Kaum Bani Israel semakin marah kepada Nabi Ilyas. Mereka pun menyusun sebuah rencana untuk membunuh Nabi Ilyas. Allah menyuruhkan kepada Nabi Ilyas untuk bersembunyi di lereng gunung. Dan dengan perlindungan dari Allah, Nabi Ilyas tetap aman di dalam gua dan tidak pernah ditemukan. Suatu ketika, saat sedang berlari dari kejaran kaum Bani Israel, Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang wanita tua. Ia hanya tinggal bersama Ilyasa, anaknya yang sedang terbaring sakit. Wanita tua itu tahu siapa Nabi Ilyas dan berjanji akan memberikan tempat untuk bersembunyi. Ia pun memohon agar Nabi Ilyas berdoa bagi kesembuhan anaknya. Nabi Ilyas memenuhi permintaan wanita tersebut, dan atas izin Allah, Ilyasa pun sembuh dari penyakitnya. Setelah itu, Ilyasa menjadi pengikut sekaligus murid dari Nabi Ilyas. Ilyasa mendapat pendidikan langsung dari Nabi Ilyas. Ia selalu menemani kemanapun Nabi Ilyas pergi. Ada kisah yang menyebut bahwa Ilyasa adalah anak angkat Nabi Ilyas. Ia begitu patuh pada ajaran Nabi Ilyas dan selalu mengingatkan kepada kaumnya agar meninggalkan praktek sihir dan berhenti menyembah bayi dan kembali beriman kepada Allah. Keinginan kaum Bani Israel untuk mencelakakan Nabi Ilyas masih ada. Mereka terus saja mencari Nabi Ilyas. Perilaku mereka ini membuat Allah murka, sehingga datanglah azab bagi kaum Bani Israel. Musim kemarau panjang datang selama 3 tahun. Ladang pertanian mengering, ternak semua mati, dan sumber air pun mengering. Bencana kekeringan ini menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka teringat pada ucapan
pembaik yang mereka anggap Tuhan tidak akan mampu menyelamatkan mereka. Kini mereka pun berniat mencari Nabi Ilyas untuk bertaubat dan memohon pertolongan. Atas izin dari Allah, kaum Bani Israel berhasil menemukan Nabi Ilyas. Mereka bertaubat dan menyatakan beriman kepada Allah. Kaum Bani Israel menepati janji mereka. Kini mereka hidup dengan tentram dan beribadah sesuai dengan ajaran Nabi Ilyas. Setelah Nabi Ilyas wafat, Ilyasa meneruskan perjuangan sang Nabi untuk terus berdakwah. Dan kemudian Allah mengangkat Ilyasa sebagai Nabi. Selama masa kepemimpinan Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran dan kedamaian. Selesai. Sumber dalam Al-Quran tentang Nabi Ilyas dan Ilyasa. Dan sesungguhnya Ilyas benar-benar termasuk salah seorang Rasul-Rasul. Surat As-Sofa'at ayat 123. Dan ingatlah akan Ismail, Ilyasa, Zulkifli. Semuanya termasuk orang-orang yang paling baik. Quran Surat Sad ayat 48. Yuk dukung kami dengan menekan. Itu adalah sedikit kisah tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyas. Ada beberapa poin yang tadi Pak Aris menunjukkan jempol seperti itu, nanti kalian harus tahu ketika ada kode-kode seperti itu berarti itu ada poin penting di ceritanya. Dan sekalian nanti mencari informasi tadi ya. Kemudian di sini bisa Pak Guru tambahkan beberapa materi. Yang pertama ya ini Nabi Ilyas Tadi kan keponakan dari materinya. Nabi Ilyas adalah keponakan dari Nabi Ilyas sesuai dengan materi. Tadi di video mengatakan murid. Nah, ini nanti bisa dibuat untuk bahan diskusi. Anak yang tidak punya idola akhlaknya akan jelek. Anak seseorang anak kalau tidak mempunyai idola atau figur panutan yang baik, atau otomatis panutannya ini orang jelek-jelek, maka dia akan meniru menjadi anak yang jelek. Jadi untuk bahan diskusi ini. Berikutnya, Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini sembunyi di dalam gua selama 20 tahun. Jadi dalam video itu diterangkan Tadi kan menjadi 20 tahun ya. singgung bahwa Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa bersembunyi di dalam gua. Lama berapa? Namanya 20 tahun. Nah, bayangkan kalau kamu saat ini umur 10 tahun sembunyi 20 tahun berapa berarti? 10 tambah 20 berarti ini ketika kamu keluar dari gua usia kamu sudah 30 tahun, lama sekali sembunyi dengan gua. Itu juga karena perintah Allah. Nabi adalah penyampai wahyu dari Allah. Jadi Nabi itu manusia seperti kita, tapi ditugaskan untuk menyampaikan wahyu dari Allah. Nah, berarti kan LKPD-nya itu ada pertanyaan yang mungkin nanti bisa terjawab. Kalau dilihat dari ceritanya tadi, Nabi ini hukumnya sabar. Dia berdakwah, dihina kaumnya, sabar dan membayar. Tapi selalu mendoakan yang terbaik kepada umatnya. Bahkan beliau itu ibaratnya memerintah mereka yang baik ditolak, dimusuhi, bahkan mau dibunuh. Nah, kemudian beliau pergi menjauh karena takut akan dikejar-kejar. Ketika diberi azab oleh Allah kekeringan, umatnya ini kembali, beliau tidak istilahnya itu menolak itu, tapi malah menerima dengan apa itu kesabaran Nabi Ilyas. Dan Nabi Ilyas ini adalah penerus perjuangan Nabi Ilyas. Misalnya jadi dipakai ada teman sekian video pembelajaran tadi. Baiklah,
setelah menonton video tadi, kira-kira apa yang kamu dapat? Kita tahu apa itu idola? Nah, idola kita tahu kan. Kemudian kira-kira sifat apa yang dimiliki oleh Nabi Ilyas dan Ilyas? Nah, itu kalian sudah mulai tahu. Sambil duduk yang nyaman, nanti cara diskusinya seperti ini itu ya. Jadi nanti kalian setelah melihat ini gunakan materi yang ada di dalam video, dalam buku materi untuk menyelesaikan beberapa permasalahan di dalam lembaga kerja kalian. Ya. Itu mulai dari kira-kira idola kalian siapa. Ya, setelah kalian dapat idola, sifat-sifat terpuji yang dimiliki idola kalian siapa. Itu. Kemudian jika ternyata kalian punya idola atau figur idola itu ternyata sifatnya jelek, apa yang akan kalian lakukan? Yang terakhir, yang menjadi pokok dari permasalahan diskusi adalah seumpama ada orang mengidolakan kepada seseorang lain tapi sifatnya buruk. Dia punya idola atau punya sosok panutan itu sifatnya buruk. Ini masalah apa yang muncul nanti? Silakan diskusi bersama teman-teman kalian. Nah, nanti kalau memang berubah nanti bisa diputar lagi apa itu videonya. Nanti silakan diskusi. Cara diskusinya adalah satu, kalian boleh mengambil materi dari laptop. Ini sini sudah Pak Aris melepaskan. Siapkan ini ada laptop, nanti gantian. Ya, satu kelompok berapa menit, nanti maju 2 orang. Silakan cari di internet nanti kata apa yang ingin tahu, ketik aja idola dan muncul. Setelah muncul tulis di kertas kosong, nanti kembali ke kelompoknya untuk diskusi. Atau boleh pakai kotak Pandora. Nah, ini ada kotak Pandora di sini. Dan nanti di situ ada beberapa materi yang juga berkaitan dengan diskusi. Nah, paham? Nah, nanti ya bisa. Tapi silakan boleh memilih pakai kotak manual atau pakai internet online. Jadi, ya? Nah, diskusi nanti Pak Aris beri waktu kurang lebih 15 menit, nanti pemaparan 5 menit ya. Mulai dari sekarang, silakan. Kalau sudah, nanti kita akan giliran satu maju-maju mempresentasikan. Dari kelompok 1, silakan presentasi 2 orang ya. Maju, silakan maju depan. Baiklah, kelompok 1 sudah memaparkan. Ya, dari kelompok 1 kira-kira tadi kesimpulannya apa Mbak? Ya betul. Ya, jadi kalau ada orang punya idola yang kurang bagus sifatnya, ya meniru. Nah, intinya meniru. Kalau semua idolanya kok seringnya itu bolos sekolah, panutannya dia akan meniru, betul ya? Nah, kok tangan satu. Berikutnya kelompok 2 silakan memaparkan. Bagus, tangan untuk kelompok 2. Kelompok 2, oh ya, bisa meniru, bisa juga tidak, gitu. Oke, tidak apa-apa, yang penting kalian berani untuk menyampaikan. Meniru sama dengan yang satu. Kalau tidak, alasannya? Oh ya, begitu. Jadi alasannya karena dia sudah bisa memilih ya. Oh ya, tidak apa-apa. Setelah dari kisah Nabi Ilyas, ya, tidak apa. Jika memang seseorang itu kuat pengetahuannya, punya bekat ilmu yang kuat, walaupun idolanya itu sifatnya jelek, katakan seperti itu, tetap tidak pengaruh untuk dia. Tidak apa-apa. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Berikutnya kelompok 3, bagaimana? Silakan paparkan ke depan. Nah, bagus, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, dari kelompok 3 ini ternyata berkesimpulan hampir seperti kelompok 1 ya. Tetap banyak menirunya. Nah, ya memang benar. Nah, kira-kira dari ketiga pendapat kalian, 3 kelompok ini, kita dapat mengambil kesimpulan apa?
Ya, ya. Saya ulangi lagi. Tanya tadi, kira-kira permasalahan apa yang ditimbulkan kalau ada orang yang seorang anak mengidolakan kepada seseorang lain, tapi idolanya ini sifatnya jelek. Nah, dia akan meniru perbuatan jeleknya, betul. Ya. Bisa berakhlak yang buruk. Ya, kata kunci yang bisa kita tarik yang pertama diskusi adalah yang pertama, ya, orang yang berteman dengan orang yang jelek atau mengidolakan orang yang jelek sifatnya bisa menular atau meniru sifat jeleknya. Jadi seperti contohnya tadi, kalau dia mengidolakan seseorang si A, tapi si A ini sukanya bolos sekolah, dia nanti lama-lama akan mengikuti. Nah, oleh karena itu penting yang namanya idola, ya, idola dalam kebaikan. Kita kira idola kamu siapa? Iya betul, idola kita adalah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu nanti tentang idola Nabi Muhammad nanti akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai pembahasan kita. Kita juga sudah dapat kata kunci dari pertemuan hari ini. Kata kuncinya adalah mencarilah idola atau teman yang baik, karena teman yang baik atau idola yang baik akan membuat kita juga menjadi baik. Jadi nanti himbauan dari Pak Aris setelah pelajaran ini, Pak Aris mengharapkan anak-anak ketika di rumah nanti juga hati-hati dalam mencari teman, mencari idola, dan mencari sosok panutan. Jangan sampai anak-anak nanti pas di rumah malah cari panutan yang jelek-jelek. Paham ya? Paham anak? Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Selesai. Hari ini sudah pertemuan kita sudah selesai. Marilah kita tutup dengan membaca doa bersama. Silakan dipimpin. Ya. Bagus. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Nah, anak-anak nanti bisa setelah ini boleh istirahat dulu atau pelajaran yang lain ya. Sekian dari Pak Aris, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.